Di antara deru mesin dan denting rel kereta, ada kisah yang tak pernah diberitakan. Sebuah perjalanan pulang yang berubah menjadi mimpi buruk. Bukan karena kecelakaan, bukan karena manusia, tapi karena gerbong itu tidak seharusnya ada. Dan seseorang telah duduk di tempat yang bukan miliknya. Malam itu, Putri hanya ingin pulang ke Bandung. Tapi yang menantinya adalah dunia gaib yang menyamar sebagai kenyataan. Inilah kisah nyata yang berubah menjadi mimpi panjang. Sebuah rahasia gelap dari gerbong terakhir. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Langit Jakarta mulai kelabu sejak siang. Hujan rintik membasahi jendela kaca gedung kantor tempat Putri bekerja. Lantai 17 sebuah perusahaan media digital yang sibuk dan penuh target. Hari itu adalah hari keempat berturut-turut Putri lembur. Matanya merah, tangannya pegal karena mengetik belasan artikel sekaligus, dan pikirannya seperti kabur ditelan tekanan. Put, revisi naskah yang promo skincare-nya belum masuk ya. Bos udah ngomel tuh. Suara salsa, rekan kerjanya, memecah lamunannya. Putri menelan ludah. Loh, itu udah aku kirim semalam. Katanya belum. Coba cek ulang deh. Jawab Salsa lalu pergi begitu saja. Putri menghela napas berat. Jantungnya berdebar bukan karena kafein, tapi karena lelah yang mulai menusuk saraf. Ia menutup laptopnya tiba-tiba. Sudah cukup. Hari ini tidak bisa lebih buruk. Saat itu, kepalanya berdenyut hebat. Ia meraih ponsel dan memesan tiket kereta ke Bandung untuk malam ini. Tanpa banyak pikir, ia putuskan pulang. Rumah orang tuanya di Bandung adalah satu-satunya tempat yang bisa memberinya udara lega. Di stasiun Gambir, malam datang tanpa peringatan. Lampu-lampu peron berkedip sesekali. Orang-orang lalu lalang, tapi terasa lebih sunyi dari biasanya. Ada semacam keheningan yang menggantung di udara, bukan hanya karena malam, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak terlihat tapi hadir. Putri berdiri sendiri di ujung peron. Tangannya memegang tiket digital yang belum sempat diprint. Ia merasa dingin. Sangat dingin. Bukan karena AC stasiun, tapi karena tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrim. Ia sempat terpikir batal, namun kereta sudah hampir datang. Saat itulah, matanya menangkap sosok perempuan di kejauhan. Dia berdiri diam di sisi seberang peron. Perempuan muda, kira-kira seusianya, mengenakan kebaya putih bersih dan kain batik berwarna pudar. Rambutnya sebahu, tertata rapi seperti dari era 70-an. Tapi yang paling membuat Putri terpaku adalah wajahnya. Pucat, nyaris tanpa ekspresi. Dan dia menatap Putri, lurus, tanpa berkedip. Putri mengalihkan pandangan, mengira itu hanya penumpang lain. Tapi saat ia menoleh lagi, perempuan itu masih di sana, dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu hening. Tidak ada emosi di dalamnya, tapi seolah menyampaikan satu pesan. Aku tahu kau akan naik malam ini. Hati Putri berdesir. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Kereta datang 5 menit kemudian. Putri buru-buru masuk. Ia tak ingin tahu siapa perempuan tadi. Mungkin hanya ilusi kelelahan, pikirnya. Di dalam gerbong, udara makin dingin. AC menyembur seperti sedang dimaksimalkan. Padahal biasanya gerbong ekonomi penuh dan agak hangat karena banyak penumpang. Tapi malam ini, kursi-kursi kosong. Sangat kosong. Putri berjalan ke tempat duduknya. Ia sempat menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia yakin di peron tadi ada banyak orang yang masuk bersama dirinya. Kemana mereka? Kereta mulai bergerak. Pelan, meluncur ke gelapnya malam. Getarannya terasa lebih berat dari biasanya. Di luar, Jakarta terpantul di jendela seperti lukisan basah. Putri menutup matanya sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi dalam diamnya, ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengikuti. Sesuatu yang berjalan di lorong gerbong. Pelan, dan tidak terdengar napasnya. Dan itu,
baru permulaan. Kereta melaju perlahan meninggalkan stasiun Gambir. Deru mesin dan gesekan roda besi di atas rel menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Suasana di dalam gerbong begitu sunyi. Bahkan terlalu sunyi untuk ukuran perjalanan malam. Putri memeluk tubuhnya sendiri. AC terasa menusuk kulit, seperti udara dari ruang pendingin jenazah. Kursi-kursi di sekitarnya tetap kosong. Jendela di sisi kanan menunjukkan gemerlap kota yang mulai memudar, tergantikan kegelapan pinggiran Jakarta. Tapi di dalam gerbong, cahaya lampu seperti kehabisan tenaga, redup, berkelip pelan seperti bernapas. Putri mencoba bermain ponsel, tapi sinyal menghilang begitu saja. Tidak ada jaringan. Bahkan ikon wifi kereta yang biasanya aktif, kali ini mati total. Ia mengangkat wajahnya, mencoba melihat apakah ada petugas atau penumpang lain. Namun, lorong tampak kosong. Tak ada langkah, tak ada suara. Perasaan aneh kembali menghampiri. Ia merasa diperhatikan. Lalu terdengar bunyi. Langkah sepatu. Pelan, menyeret. Dari ujung lorong. Putri menahan napas. Kepalanya menoleh perlahan. Dari arah gerbong depan, muncul beberapa sosok. 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, berjalan ke arahnya. Tapi langkah mereka aneh. Serempak, seperti gerakan boneka kayu. Leher mereka kaku. Wajah mereka putih. Matanya kosong seperti kaca bening. Tidak ada suara dari mulut mereka. Tidak ada isyarat manusiawi. Putri menegang. Mereka berjalan melewatinya, lalu duduk diam di bangku-bangku seberang. Mata mereka tak pernah menoleh, tapi Putri tahu, mereka tahu dia di sana. Dan mereka bukan penumpang biasa. Napas Putri memburu. Ia ingin berdiri dan pindah tempat, tapi kakinya berat, tubuhnya seperti dibekukan udara. Tiba-tiba, dari ujung lorong lain, sesosok kondektur muncul. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya kebiruan seperti bekas mayat yang tenggelam lama. Matanya besar, melotot tapi tak fokus. Bibirnya membiru, dan langkahnya pelan. Terlalu pelan. Kondektur, gumam Putri lirih. Sosok itu tidak menjawab. Hanya berjalan melewatinya, menyeret suara berat sepatunya di lantai logam. Saat lewat di samping Putri, ia sempat berhenti. Hanya sesaat. Lalu melanjutkan langkah. Putri tak tahan lagi. Ia bangkit dan berjalan cepat ke arah kamar mandi. Tangannya gemetar membuka pintu. Tapi begitu masuk, klik, lampu padam. Gelap gulita. Ia meraba dinding, mencari saklar, tapi tak ada. Lalu, suara napas terdengar. Bukan napasnya. Seseorang atau sesuatu berdiri di dalam kamar mandi bersamanya. Putri berbalik cepat dan membuka pintu. Berhasil. Ia kembali ke lorong. Keringat dingin membasahi pelipis. Nafasnya terengah. Ia berlari kembali ke kursinya. Dan di sana, perempuan berbaju putih duduk menunggunya. Sosok yang tadi ia lihat di peron Gambir. Kebaya putihnya bersih. Tangannya rapi di atas pangkuan. Rambutnya sebahu, tersisir rapi. Tapi wajahnya tetap pucat, tetap misterius. Ia memandang Putri. Putri ingin bertanya. Tapi sebelum suara keluar, perempuan itu mengangkat jari telunjuk ke bibir. Jangan bicara. Isyarat itu berkata tanpa suara. Putri membeku. Ia ingin lari. Tapi entah kenapa, tubuhnya tak bisa. Dan di dalam benaknya, hanya satu kalimat terus terngiang. Kau salah masuk gerbong. Putri tak tahu berapa lama ia duduk di sebelah perempuan berbaju putih itu. Waktu terasa tak bergerak. Tidak ada suara, tidak ada pengumuman kereta seperti biasanya. Bahkan deru mesin pun seolah menghilang, seperti kereta ini melaju di luar realitas. Perempuan itu masih di sana, menatap lurus ke depan. Wajahnya datar, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan ancaman, melainkan ketenangan yang justru membuat bulu kuduk Putri berdiri. Perlahan, Putri menggerakkan tubuhnya. Ia ingin menjauh,
Ingin mencari tempat lain yang lebih aman, lebih masuk akal. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia berdiri. Perempuan itu tidak mencegahnya. Tapi saat Putri menoleh sebentar, perempuan itu masih menatapnya. Kali ini, tatapannya lebih dalam, seolah sedang mengukur jiwa. Putri berjalan cepat menyusuri lorong gerbong. Saat melewati para penumpang pucat tadi, mereka duduk diam dengan kepala menunduk, tapi tubuh mereka bergerak, serempak, mengikuti gerakan Putri. Seperti boneka yang diprogram untuk menoleh hanya saat dibutuhkan. Ia terus melangkah hingga sampai di pintu antar gerbong. Di luar kaca pintu, gelap pekat menyelimuti malam. Tak ada cahaya kota, tak ada lampu jalan. Seolah kereta ini melaju di tengah kehampaan. Dengan sedikit tenaga, ia mendorong pintu dan masuk ke gerbong selanjutnya. Begitu masuk, semuanya berubah. Di gerbong makan, lampu menyala terang. Musik instrumental ringan terdengar samar dari speaker. 2 atau 3 penumpang duduk santai sambil minum teh. Seorang pramusaji membungkuk sopan dan bertanya apakah Putri ingin pesan sesuatu. Putri tertegun. Suasana seperti kembali ke dunia nyata. "Maaf, apa ini, gerbong makan?" tanyanya lirih, hampir tidak percaya. "Betul, Mbak. Mau pesan minuman?" jawab pramusaji. Putri menggeleng cepat. Saya mau cari kondektur." Tak lama kemudian, seorang kondektur datang. Beda dari yang sebelumnya. Seragamnya hitam rapi, wajahnya segar, manusiawi. Di dadanya tertulis nama, Teguh. "Selamat malam, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" sapanya ramah. Putri langsung menceritakan semua yang ia alami. Gerbong kosong, penumpang pucat, kondektur aneh, perempuan berbaju putih, dan perasaan dingin mencekam sejak kereta berangkat. Kondektur itu mendengarkan dengan wajah yang perlahan berubah serius. Tangannya mengepal kecil. Ia lalu memandang ke arah lorong di belakang Putri. "Mbak, tolong jawab dengan jujur," katanya pelan. "Tadi Mbak duduk di gerbong berapa?" Putri membuka aplikasi tiketnya. Gerbong 6. Wajah kondektur Teguh menegang. "Mbak, tidak ada gerbong 6 malam ini. Kereta ini hanya sampai gerbong 5. Putri merasa tubuhnya kehilangan gravitasi. Ia mundur selangkah. "Apa maksudnya? Saya tadi naik dari peron. Gerbong 6 jelas-jelas ada." Kondektur Teguh menatap Putri lekat-lekat, lalu menghela napas. "Kalau benar Mbak masuk ke gerbong itu, berarti Mbak baru saja keluar dari gerbong gaib. Gerbong yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, dan tidak semua orang bisa melihatnya." "Gerbong gaib," bisik Putri. Teguh mengangguk perlahan. "Biasanya, gerbong itu menjemput orang yang terlalu lelah, terlalu kosong, yang jiwanya longgar. Ia mengajak masuk diam-diam, dan jika tidak ada yang menyelamatkan, orang itu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tidak secara fisik." Putri memeluk dirinya sendiri. Lututnya lemas. "Tapi saya selamat. Karena seseorang menjaga Mbak." Sosok berbaju putih yang Mbak lihat itu, bukan bagian dari gerbong itu. Dia, penjaga batas. Putri terdiam. Mulutnya kering. Suasana di gerbong makan mendadak tak lagi nyaman. "Apa yang terjadi kalau saya tetap di sana?" Kondektur Teguh menatapnya lekat. "Mbak tak akan keluar dari gerbong itu. Bahkan ketika kereta sampai di Bandung, tak ada yang bisa menemukan Mbak di dunia ini." Putri duduk terpaku di salah satu bangku gerbong makan. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke arah cangkir teh yang baru saja disajikan oleh pramusaji, namun tak disentuh. Di sekelilingnya, suasana terasa kembali normal. Terlalu normal, malah. Beberapa penumpang di gerbong itu makan roti, membuka laptop, bahkan tertawa kecil saat menonton film di tablet mereka. Tapi bagi Putri, semuanya tetap ganjil. Terlalu cepat berubah, terlalu sempurna, seolah menjadi latar yang disiapkan. Kondektur Teguh masih berdiri di dekatnya, menatap keluar jendela. Lalu,
Seolah membaca pikirannya, ia berkata pelan, "Mbak, sebaiknya jangan berpikir terlalu dalam tentang yang tadi. Kadang, terlalu banyak tahu, bisa menarik kita kembali ke tempat itu." Putri menatapnya. "Kenapa bisa muncul? Kenapa saya?" Suaranya pelan. Teguh menunduk. "Saya sudah dengar kasus seperti ini 2 kali sebelumnya. Semua korban, orang-orang yang sedang berada di titik mental paling rapuh. Hampa, kosong. Mereka sendirian, bahkan di tengah keramaian." Putri menelan ludah. "Tapi kenapa tadi saya bisa masuk dengan mudah?" Kondektur tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku dalam jaketnya. Sebuah amplop kecil berwarna krem, usang, dan berbau seperti kertas tua yang lembab. "Surat ini untuk Mbak. Sudah dititipkan sejak lama," katanya. "Dititipkan? Oleh siapa?" Kondektur hanya tersenyum tipis. "Dia yang duduk di sebelah Mbak." Tangan Putri gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, hanya selembar kertas tipis berisi tulisan tangan dengan tinta merah samar. "Kau lelah." Dan mereka mencium itu. "Tapi masih ada cahaya yang tersisa dalam jiwamu. Jagalah itu. Jangan biarkan pintu dibuka lagi." Tanda tangan di bawahnya hanya sebuah simbol aneh berbentuk seperti bunga melati terbalik, diapit 2 lingkaran kecil. Putri memandang teguh. "Apa artinya?" "Artinya, Mbak diberi kesempatan kedua. Tapi tidak semua dapat peringatan semacam ini." Kondektur melihat jam tangannya. "Tolong bakar surat itu sebelum jam 3 pagi. Jangan dibaca ulang, jangan difoto. Simpan, dan jangan bicarakan dengan siapapun selain mereka yang mengerti." Suasana kembali menegang. Angin dari AC berhembus lebih dingin. "Kenapa harus dibakar?" "Karena surat itu bukan dari dunia ini. Dan selama masih berada di tangan manusia, ia bisa menjadi portal kembali." Kereta mulai melambat. Dari jendela, cahaya-cahaya kota Bandung mulai terlihat. Stasiun akhir hampir tiba. Putri berdiri. Ia melihat ke arah pintu gerbong yang mengarah ke belakang, gerbong tempat ia datang. Tapi pintunya kini tertutup rapat dan tidak bisa dibuka. Di bagian atas, nomor gerbong yang semula, 6, kini hanya menunjukkan garis hitam kosong. Tak ada nomor. Seperti tidak pernah ada. Ia berbalik, namun sejenak, di kaca jendela, pantulan wajahnya bersebelahan dengan perempuan berbaju putih. Masih mengenakan kebaya, masih dengan senyum lembut, tapi kali ini senyumnya tak menyeramkan. Ada kesedihan. Ada salam perpisahan. Dan saat Putri menoleh ke belakang, perempuan itu tak ada. Kereta berhenti sempurna di stasiun Bandung tepat pukul 2.44 dini hari. Suasana lengang, nyaris tak ada penumpang lain yang turun. Lampu stasiun temaram, cahaya kuningnya menciptakan bayangan-bayangan panjang di lantai ubin. Putri melangkah pelan, menggenggam erat amplop usang yang tadi diberikan kondektur teguh. Suaranya masih terngiang. "Bakar sebelum pukul 3 pagi." Ia keluar dari stasiun dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan pikiran yang masih belum bisa menerima semua yang ia alami. Tangannya dingin. Langit Bandung mendung dan angin dini hari menyusup masuk ke sela-sela jaketnya. Di luar gerbang stasiun, hanya ada satu tukang ojek online yang sedang duduk menunduk sambil memainkan ponselnya. Putri memutuskan tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri trotoar menuju taman kecil di dekat stasiun yang biasa jadi tempat nongkrong mahasiswa. Gelap, sepi, tapi tempat itu punya satu hal yang ia butuhkan sekarang. Tempat untuk membakar surat. Ia menemukan bangku taman, duduk, lalu mengeluarkan korek gas kecil dari kantong ranselnya. Tangannya masih gemetar saat membuka lipatan surat. Sekali lagi, ia sempat membaca tulisan itu. "Kau lelah." Dan mereka mencium itu. Tapi masih ada cahaya yang tersisa dalam jiwamu. Jagalah itu. Jangan biarkan pintu dibuka lagi. Dan kali ini, ada sesuatu yang berubah. Tulisan di bawahnya, yang tadinya hanya simbol bunga melati terbalik, kini memunculkan nama yang samar.
Nyi Sekarwangi. Putri menelan ludah. Ia pernah mendengar nama itu. Di cerita-cerita rakyat dari neneknya dulu, Nyi Sekarwangi adalah penunggu batas dunia arwah dan dunia manusia. Ia memilih jiwa-jiwa yang masih bisa diselamatkan. Jantung Putri berdetak makin cepat. Ia menyulut korek. Api kecil menyala, bergoyang pelan karena angin malam. Dengan napas tertahan, ia membakar ujung kertas. Surat itu menyala dan mengeluarkan bau aneh. Bukan bau kertas terbakar, tapi bau bunga melati yang tajam, menusuk hidung. Dan bersamaan dengan api itu menghabiskan suratnya, terdengar bisikan yang sangat pelan di telinga Putri. Jangan kembali ke gerbong itu. Api padam. Abu beterbangan, menyebar pelan ditiup angin ke arah utara. Putri masih duduk membeku. Ia menoleh ke sekeliling. Taman kosong. Jalanan kosong. Namun, sejenak, dari bayang-bayang di antara pepohonan taman, ia melihat siluet perempuan. Kebaya putih. Rambut sebahu. Wajahnya samar dalam gelap. Ia berdiri diam, hanya menatap. Tidak mendekat. Tidak tersenyum seperti sebelumnya. Putri bangkit perlahan. Kali ini, ia tidak lari. Ia menatap balik, lalu membungkuk pelan. Sebagai bentuk terima kasih. Karena sosok itu telah menyelamatkannya. Dan begitu Putri menegakkan badan, sosok perempuan itu telah menghilang. Seolah menyatu dengan angin dini hari. Pukul 2.58. Putri memanggil ojek online dan pulang ke rumah orang tuanya. Ia masuk dengan langkah pelan, menyapa ibunya yang setengah mengantuk dan bertanya kenapa ia pulang mendadak. Putri hanya menjawab, "Lagi pengin istirahat, Bu." Malam itu, Putri tidur dengan lampu menyala. Tapi sebelum menutup mata, ia sempat berkata dalam hati, "Terima kasih, Nyi Sekarwangi." 3 minggu berlalu sejak malam itu. Langit Jakarta masih kelabu, klakson kendaraan masih meraung, dan dunia kerja Putri kembali menggigit seperti biasa. Tapi dirinya sudah bukan Putri yang sama. Ia menjadi lebih pendiam, lebih gelisah. Kadang melamun lama di depan layar laptop tanpa sadar air matanya menetes. Tidak karena sedih, melainkan karena tubuh dan pikirannya masih memproses sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Di sela-sela pekerjaan, ia sering tiba-tiba teringat. Dinginnya gerbong, wajah para penumpang pucat, dan perempuan berbaju putih. Makin sering ia mencoba melupakan, makin kuat bayangan itu muncul kembali. Seolah ingin berkata, "Aku masih di sini." Suatu malam Jumat, setelah seminggu penuh lembur dan kerja tanpa henti, Putri kembali merasa jiwanya retak. Ia kembali memesan tiket ke Bandung. Kali ini siang hari. Ia tak ingin mengambil risiko naik malam lagi. Tapi karena kehabisan tiket sore, satu-satunya pilihan adalah keberangkatan pukul 20.30. Ia ragu, tapi kemudian menguatkan diri. Itu hanya gerbong, hanya perjalanan, bukan dunia lain, katanya berbisik. Di stasiun Gambir, suasana malam itu tampak biasa. Tapi bagi Putri, tidak ada yang benar-benar biasa sejak kejadian itu. Saat berdiri di peron menunggu kereta datang, keringat dingin mulai merembes dari pelipisnya meski udara tidak panas. Matanya gelisah menatap kanan kiri, mencari sosok yang tidak ia harapkan, namun tahu akan muncul. Dan benar, di ujung peron, berdiri sosok yang tak asing. Perempuan berbaju putih, rambut sebahu, berdiri tenang, tidak tersenyum seperti sebelumnya, hanya menatap, diam. Matanya terlihat lebih dalam dari malam pertama, dan kali ini tidak ada senyum, hanya sorot, peringatan. Putri menegang, ingin berbalik, tapi kakinya tak bergerak. Kereta datang beberapa menit kemudian. Orang-orang mulai naik. Penumpang berdesakan masuk ke pintu gerbong. Semuanya tampak normal, ramai, penuh suara. Putri melangkah pelan ke arah pintu. Tapi sebelum naik, ia menoleh lagi ke peron. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Tapi jejaknya masih terasa di udara.
Di dalam kereta, Putri memastikan ia duduk di gerbong 3, di tengah keramaian penumpang, dengan anak kecil yang rewel dan ibu-ibu yang sibuk membuka bekal. Suara kehidupan nyata yang sempat ia rindukan. Tapi bahkan di tengah keramaian itu, Putri tahu, bayangan itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Karena sekali seseorang melihat batas antara dunia ini dan dunia yang lain, maka batas itu akan selalu mengintip balik. Malam itu, ia sampai di Bandung tanpa insiden. Tapi rasa lega yang datang hanya sementara. Karena dalam mimpinya malam itu, Putri melihat dirinya kembali duduk di gerbong kosong. Dan perempuan berbaju putih menatapnya dari kursi seberang, kali ini sambil berkata, "Jangan pernah naik saat kau kosong. Aku tak akan selalu datang tepat waktu." Musim hujan tiba lebih cepat tahun itu. Jalanan Jakarta basah, langit kelabu seperti perasaan Putri yang belum pulih. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak malam itu di gerbong gaib. Tapi mimpi, bayangan, dan suara langkah di lorong kereta masih mengikuti. Ia mulai mencari jawaban. Di sela pekerjaannya, ia membaca kisah-kisah mistis, berbicara dengan seorang ustaz yang mengerti dunia metafisik, bahkan sesekali berdoa lebih dalam dari biasanya. Tapi yang ia temukan bukan jawaban, melainkan penerimaan. Kadang, kamu dipanggil untuk melihat sisi lain dunia ini, bukan untuk ditakut-takuti, tapi untuk diingatkan, kata ustaz itu lembut. Putri tak pernah lagi naik kereta malam ke Bandung. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu, dunia yang dia alami malam itu bukan cuma bayangan, melainkan peringatan. Bahwa manusia, saat kosong jiwanya, bisa tersesat dalam dunia yang bukan tempatnya. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia merasa sebagian dari dirinya tidak kembali sepenuhnya. Ada bagian kecil, jiwanya, perasaannya, ketenangannya, yang tertinggal di gerbong itu. Mungkin selamanya. Ia mulai menulis. Diari kecil di samping tempat tidurnya kini penuh catatan tentang malam-malam sepi, mimpi yang terus berulang, dan sosok perempuan berbaju putih. Dari tulisan itu, ia belajar menerima bahwa luka gaib bukan seperti luka fisik. Ia tidak berdarah, tidak kelihatan, tapi bisa membekas dalam dan menggema dalam sunyi. Stasiun Bandung. Sebuah malam sunyi. Petugas keamanan malam hari mendengar suara langkah kaki dari rel tua di jalur 5 yang sudah lama tak dipakai. Tapi saat ia menyorot senter, tidak ada siapa-siapa. Hanya hembusan angin, dan suara samar roda kereta menjalar di kejauhan. Beberapa petugas pernah bersaksi melihat kereta tua tanpa lampu melintas diam-diam sekitar pukul 2 pagi, tanpa nama, tanpa penumpang yang jelas, hanya satu sosok berdiri dekat jendela. Mengenakan kebaya putih, rambutnya disanggul, wajahnya pucat, menatap keluar seolah mencari seseorang. Dan di dalam kereta itu, tersisa satu kursi kosong. Seolah menunggu seseorang yang pernah duduk di sana. Kembali. Malam itu telah lama berlalu, tapi jejaknya masih tinggal di hati Putri. Dan mungkin, gerbong itu masih berjalan di antara dunia yang kasat mata, dan yang tidak. Hati-hatilah saat naik kereta malam, karena tak semua gerbong ditarik oleh mesin. Sebagian, ditarik oleh dendam dan arwah yang belum selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka cerita horor seperti ini. Share juga ke temanmu. Siapa tahu, mereka pernah duduk di gerbong yang sama. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Tamat.